Cek mic Mas John. Ntar dulu ya, ntar ya. Ada yang perorangan jadi langsung semuanya aja. Cek. Bang Ana nih. Ready? Halo Tribuners, Vena Melinda angkat bicara terkait meninggalnya sang ayah Jimmy Ray Kartono, yang dimana Jimmy menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa 6 Januari 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Vena Melinda saat sang ayah meninggal dunia sedang berada di Bali, namun ada 5 panggilan masuk atau 5 panggilan tak terjawab saat ia membuka handphone ketika berada di sebuah pantai di kawasan Kuta, Bali. Dan kemudian ada satu pesan masuk dari seseorang di mana orang tersebut adalah pegawai dari sebuah tempat pijat yang mengabarkan kalau ayah Jimmy pingsan dan terjatuh. Ketika dicek denyut nadinya pun denyut nadinya sudah tidak ada. Vena Melinda sempat tak percaya dan menganggap bahwa sang ayah pun tertidur. Hanya saja pegawai itu menyampaikan kalau denyut nadi dari Jimmy sudah tidak ada. Kemudian Vena Melinda hanya bisa menangis di pinggir pantai. Ia langsung menghubungi sanak keluarga untuk mengecek kebenaran bahwa sang ayah sudah tiada atau sedang pingsan di salah satu tempat pijat kesehatan di kawasan Grand Wijaya, Jakarta Selatan. Vena Melinda juga menangis menceritakan momen terakhir di mana ia tidak bisa mewujudkan keinginan sang ayah untuk pergi bersama-sama ke Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kala itu Vena Melinda tidak bisa mewujudkannya karena sang putri Fania Atabina ada lomba menyanyi di mana persiapannya sudah sangat matang selama berbulan-bulan. Disitulah penyesalan yang kejadian itu menjadi penyesalan besar bagi Vena Melinda, dan ia merasa belum bisa membahagiakan sang ayah semasa hidupnya. Berikut keterangan dari Vena Melinda yang ditemani oleh tantenya dan juga sang ibunda. Monika Berbela-sungkawa Regen almarhum ayah. Dan kalau boleh bercerita ketika dapat kabar itu seperti apa sih? Lagi di luar kota juga. Saya adiknya almarhum papa Vena, tantenya Vena. Jadi memang kemarin siang ya sekitar 3:30 mungkin ya, kami dapat kabar kita dari keluarga, WhatsApp keluarga, kita dapat kabar gitu dari salah satu adik papa Jimmy, jadi salah satu kakak saya, yang satu lagi yang di Bandung, Dokter Maya. Dia kirim berita di grup bahwa Pak Jimmy ini pingsan di Grand Wijaya dan kaku badannya. Jadi semua diminta merapat ke sana, dan kakak saya yang terima berita itu kebetulan merupakan kontak terakhir dari Papa Jimmy. Jadi Senin malamnya memang Papa Jimmy teleponan dengan kakak saya yang namanya Maya, sehingga orang di Grand Wijaya ini ya alhamdulillah banget menemukan kontak terakhir dari malam sebelumnya, yaitu kakak saya yang Maya yang di Bandung. Dan kakak saya langsung menghubungi Vena dan keluarga semua. Rupanya di Grand Wijaya petugas juga kontak Vena, tapi Vena sedang ada urusan, nggak pegang handphone. Jadi dari 2 kontak terakhir yang ada di handphone Papa Jimmy tersebut hanya nama Vena dan nama Maya. Jadi yang tersambung yang nama Maya, yaitu adiknya papanya Vena, tantenya Vena, dan semua akhirnya langsung bergerak mendatangkan ambulans. Tapi memang jangka waktunya agak terlalu panjang, sehingga pada saat ambulans datang sampai 2 ambulans, sebenarnya kelihatannya kondisinya juga sudah nggak ada pada saat itu.
Nah, jadi ya memang keluarga terdekat adalah kebetulan suami saya, berarti omnya Vena dari daerah Purwakarta langsung rapat dan dia langsung hubungin reception di Grand Wijaya untuk tanya secara jujur bagaimana sebenarnya kondisi Papa Jimmy. Ya reception di sana memang dengan jujur mengatakan denyutnya sebenarnya sudah nggak ada. Jadi kelihatannya memang pingsan kaku tersebut adalah satu statement Papa Jimmy sudah nggak ada. Jadi kita ikhlas, kita pasrah bahwa memang jalannya adalah seperti ini. Almarhum tidak menyusahkan, tidak melakukan siapapun, ya, tetapi selalu dibalik kesulitan, ya, kesusahan itu ada kemudahan, ya, ada mukjizat bahwa Mbak Vena bisa kembali ke Jakarta tepat waktu. Which is kita semua pesimis awalnya kemarin apakah bisa Vena menguburkan, karena dalam agama Islam teman-teman tahu semua bahwa kita tidak bisa lebih dari 24 jam untuk menguburkan. Jadi semuanya memang sudah diatur yang di atas. Kita bisa dapat tiket pagi tadi dari Bali dan bisa tepat waktu mengambil alih semua prosesi pemakaman ayahnya tercinta. Mungkin itu kalau Vena udah ready, silakan. Aku tuh kemarin memang lagi di Bali sama Fania sama jadwalnya. Jadi emang ada yang nelpon tapi karena aku di pantai aku nggak tahu sampai 5 kali miss call, ada WA-nya, Kak maaf saya petugas dari salah satu Mitra adalah tempat pijet sehat gitu. So, aku bilang ini siapa sih gitu loh, aku masih diam aja karena aku tuh tahu papa aku tuh nggak mungkin sakit gitu, karena kan terakhir ketemu ulang tahun mama ya masih sehat, masih nyanyi-nyanyi. Jadi aku pikir maksudnya apa nih kaku, pingsan tuh nggak ngerti gitu loh. So, aku bilang telepon, kenapa mbak? Iya, bapak jadi tadi waktu saya mau pijit tiba-tiba pingsan, kaku, terus maksudnya gimana? Ya denyut nadinya lemah. Terus aku bilang, waduh saya di Bali, gimana ya mbak ya? Udah dipanggil ambulans belum? Udah, tapi bapaknya nih sekarang nggak bangun-bangun. Aku panik kan. Terus aku telepon, mama nggak bisa, aku telepon semua nggak ada yang bisa karena memang jam kerja ya. Akhirnya aku telepon lagi sama mbaknya, aku bilang pastiin lagi deh mbak, tuh gimana kondisinya. Akhirnya bisa telepon adikku Reza, dikirim ambulans, tapi aku udah bingung gitu loh mau ngapain. Terus kakak telepon, pokoknya udah Mina doain aja nih, kayaknya denyut-denyutnya lemah, udah nggak tahu deh, udah nangis-nangis di pinggir pantai, tapi aku harus pulang ke hotel dulu kan. Aku harus urus gimana caranya dapat tiket di tengah orang lagi liburan kayak gitu. Jadi ya nggak tahu deh, pokoknya dari rute sampai hotel tuh aku nangis-nangis sampai nyetir. Tapi alhamdulillah akhirnya ada yang bantuin, bisa dapat tiket siang. Terus alhamdulillah lagi malamnya ada yang kasih lagi bantuan, bisa berangkat pagi supaya aku masih bisa tetap ke pantai. Itu aja sih. Jadi aku terakhir ketemu papa tuh ulang tahunnya mama, dan dia tuh seneng banget ulang tahun mama. Ya papa emang orangnya nggak pernah kelihatan sedih ya. Jadi aku tuh kaget banget papa tuh tiba-tiba pergi sendiri naik motor, pijet sendiri. Untung aja handphonenya nggak di lock ya. Bisa bayangin nggak kalau handphonenya di lock, terus dia orangnya begitu siapa gitu. Ya itu sih aku masih emang ngeluh nggak enak badan sendiri. Mau sakit, tapi sebenarnya papa memang tidak diatur. Papa kan emang keluarga nih kita turunan jantung. memang sudah pasang ring. Udah pasang. Cuma aku lihat papa tuh orangnya optimis. Usianya 74, dia masih buka toko. 73 ya, belum 74. Terus dia juga sama aku tuh terakhir ini deket banget. 5 tahun terakhir aku ya. Apalagi waktu aku ada kasus tuh aku inget banget. Aku selalu sama Luar biasa. Aku belum nyenengin banget karena terakhir aku inget banget kita mau ke Bandung, aku nggak bisa karena Fania lomba nyanyi.
Itu yang aku nyesel banget. Kita sampai voting aku bilang aku nggak bisa karena Fania les nyanyi. Terus dia ngomong kan apa nggak tahu sampai umur berapa di grup. Terus aku tetap bilang nggak bisa Pak. Mena tuh mesti nemenin Fania Mama nyanyi ya. Ada aku mama sama tanteku satu lagi. Ya itu mungkin dia udah ngerasa kali itu bulan apa ya? Desember 20. Iya. 20-an. Ya itu terakhir dia minta banget kita pergi semua tapi aku nggak bisa aku bilang karena aku mesti nemenin Fania itu ya itu sih yang aku nyesel aku belum ngerasa nyenengin papaku gitu ya sekarang aku coba tinggal punya mama berasa banget ternyata kehilangan orang tua. Aku tuh sering debat sama papa sama sebenarnya aku sering debat sama mama karena usianya kan aku sama mama papa kan cuma 17 sama 20 ya jadi kayak teman gitu. Cuma begitu kemarin aku tuh lemes banget di Bali aku tuh pengen banget dimimpiin papa tadi malam tapi dia nggak datang. Aku ngerasa aku kurang banget waktu gitu. Itu perasaan belum tentu papa kan nggak belum tentu punya saya. Mbak Bena, Mbak Vero gimana Bang Bena? Aku udah nggak bisa pikir siapa-siapa lagi, pikir gimana caranya aku dapat tiket dari Bali. Bayangin aku sampai pikir nggak dapat tiket sama sekali dari kemarin. Alhamdulillah aku bisa dapat tiket itu aja aku pikirin. Dapat lagi dibantu bisa pagi. Mbak berarti untuk sakit jantung sejak kapan sih Mbak? Udah lama, papa tuh udah lama. Cuma dia orangnya kan easy life, dia orangnya suka nyanyi, dia orangnya tuh suka yang seneng-seneng liburan sama keluarga. Dan terakhir ini kan papa tuh fokus banget sama adikku yang satu lagi ya, Alvin yang berkebutuhan khusus. Ya dia banyaklah berubah, dia banyak menyadari gitu bahwa papa tuh banyak salah sama mungkin sama Mena, sama adik-adik Reza, Barena. Jadi dia kayak terakhir ini tuh bijak banget gitu loh. Ya aku kan sempet jauh sama papa, tapi deket lagi tuh beda gitu yang sekarang. Di usianya dia tuh dia sergap banget, apalagi waktu kasus aku tuh dia nomor 1 setelah Papa Robi gak ada ya. Dialah yang belain aku di kasus cerai, di kasus apa, dan dia paling sering ngontek aku. Dan aku inget banget aku pernah sakit ya, Ma inget nggak? Sakit aku yang pengen pamit-pamit, mama papa tuh datang sampai papa bilang enggak lah, papa duluan pasti kalau yang dipanggil nggak mungkin kamu. Tidak aku berasa banget sekarang. Aku tuh kurang banget gitu loh. Itu di anak paling nomor 1 tapi mungkin kurang nyenengin kali apa gimana. Karena terakhir nggak bisa, ya itu mau ke Bandung aku yang nggak bisa. Berarti itu sebagai salah satu penyesalan dari Kak Vena. Iya, karena aku tuh sampai voting kan, kita sekeluarga gara-gara aku yang nggak bisa. Karena kalau aku ikut pasti mamaku kan support Fania juga, Yabe juga, ada ya Pak. Jadi dia sampai bilang masa sih keluarga nggak ada waktu. Ya itu terakhir dia requestnya apa maksa gitu loh, kayak pengen banget ya itu mungkin terakhir. Ini bisa menjadi, berarti ini bisa menjadi pembelajaran buat Kak Vena juga nggak sih untuk lebih spare waktu? Tapi pilihannya sulit karena Fadia kan emang lomba nyanyi ya. Dia berbulan-bulan latihan, ya aku susah juga. Sebenarnya aku sih bilang aku bisa aja nyusul, tapi waktu itu gimana sih ceritanya? Kalau nyusul terlalu pendek juga karena kita hanya 1 malam gitu rencananya. Ya akhirnya kita reschedule lah. Iya. Dia pengen sekali ngerasain ada high age baru yang 9 seater, ada karaoke, ada kursi massage-nya, dia pengen sekali. Jadi Mbak bilang yang keluarga. muda-muda dan nggak usah Iya. yang tua aja. Iya, duduk di situ udah plan gitu, yang muda-muda pakai wus, kita udah plan begitu gitu. Ya itu sih, itu aja yang aku ingat dari papaku. Boleh terakhir doanya untuk Papa. Ya aku mohon doanya buat papaku, niscaya papaku ditempatkan sama Allah di tempatnya terbaik dan kita semua bisa ketemu di surganya Allah. Amin. Terima kasih ya. Ya pokoknya aku bilang papa Jimmy udah nggak ada, aku udah sampai nggak nanya dia di mana. Yang penting pokoknya udah kamu cepet kesini sama Atala, dia nggak tahu. Mungkin nanti bisa cek sendiri mbak. Yang jelas aku dia udah on the way tapi aku belum tahu.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.